Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat menggemparkan di Ngawi, Jawa Timur. Bayangkan, sebuah koper merah ditemukan tergeletak di pinggir Sungai Bengawan Solo. Bukan berisi pakaian atau barang bawaan, tapi jasad seorang perempuan yang telah dimutilasi dengan keji. Polisi segera bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku berinisial RTH alias A. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa korban berinisial UK dan pelaku tega melakukan perbuatan keji ini karena motif tertentu. Pelaku sendiri kini terancam hukuman mati. Namun, di balik peristiwa ini, muncul pertanyaan yang tak kalah penting. Faktor-faktor apa yang sebenarnya mendorong seseorang sampai tega melakukan mutilasi? Apa yang ada di benak pelaku? Bagaimana kita bisa mencegah agar tragedi serupa tak terulang? 11 Mei 2023, warga di sekitar Jembatan Kuning, Ngawi, Jawa Timur, dikejutkan dengan penemuan sebuah koper merah yang tergeletak di pinggir Sungai Bengawan Solo. Awalnya, warga mengira koper itu hanya berisi barang rongsokan. Namun, bau menyengat yang keluar dari koper membuat warga curiga. Penasaran dan diliputi rasa takut, beberapa warga memberanikan diri untuk membuka koper tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati potongan tubuh manusia di dalamnya. Sontak, kepanikan pun pecah. Warga segera melaporkan temuan mengerikan itu kepada pihak berwajib. Polisi yang datang ke lokasi kejadian segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi koper berisi potongan tubuh tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa potongan tubuh tersebut adalah jasad seorang perempuan yang telah dimutilasi. Penemuan mayat perempuan dalam koper merah di Ngawi sontak menggegerkan publik. Siapa sebenarnya perempuan malang ini? Pertanyaan itu terus berputar di benak masyarakat dan menjadi fokus penyelidikan polisi. Melalui proses identifikasi yang panjang dan rumit, polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas korban. Korban adalah seorang perempuan berinisial UK, berusia 25 tahun. UK diketahui berasal dari luar kota dan bekerja sebagai isi dengan informasi pekerjaan korban jika ada. Pihak keluarga yang dihubungi oleh polisi tak kuasa menahan duka mendalam atas kepergian UK dengan cara tragis. Mereka tak menyangka bahwa UK akan menjadi korban kejahatan yang begitu keji. Chapter 3, Perburuan berakhir, penangkapan pelaku. Tekanan publik yang begitu besar menuntut pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus mutilasi di Ngawi. Tim khusus dibentuk, penyelidikan diperluas, dan sejumlah saksi diperiksa. Polisi juga menelusuri jejak-jejak digital dan rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan mayat. Usaha keras polisi akhirnya membuahkan hasil. Dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku yang berinisial RTH alias A. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di daerah isi dengan informasi lokasi penangkapan jika ada. Penangkapan pelaku ini menjadi titik terang dalam pengungkapan kasus mutilasi di Ngawi. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah apa motif di balik perbuatan keji RTH alias A? Chapter 4, menggali motif, dendam, amarah, atau keputusasaan. Penangkapan RTH alias A membuka tabir baru dalam kasus mutilasi di Ngawi. Publik bertanya-tanya, apa yang ada di benak pelaku hingga tega menghabisi nyawa UK dengan cara sekeji itu? Apakah karena dendam amarah yang memuncak, atau justru keputusasaan? Dalam pemeriksaan, RTH alias A mengaku nekat menghabisi nyawa UK karena motif pelaku berdasarkan informasi yang valid. Pengakuan RTH alias A ini tentu saja mengundang banyak pertanyaan. Apakah benar motifnya semata-mata karena sebutkan motif pelaku? Atau ada motif lain yang disimpan rapat-rapat oleh pelaku? Chapter 5, hukuman yang mengancam, keadilan untuk UK. Tersangka RTH alias A kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya di mata hukum. Atas perbuatannya, RTH alias A dijerat dengan pasal berlapis, yaitu sebutkan pasal-pasal yang menjerat pelaku. Pasal-pasal tersebut mengancam RTH alias A dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Hukuman berat ini menunjukkan bahwa kejahatan mutilasi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi. Publik pun menanti dengan harap-harap cemas. Akankah keadilan ditegakkan untuk UK? Akankah RTH alias A dijatuhi hukuman seberat-beratnya? Outro, menanti keadilan untuk UK.
Itulah 5 fakta mengejutkan di balik kasus mutilasi perempuan dalam koper di Ngawi. Sebuah tragedi kemanusiaan yang menyisakan duka mendalam dan pertanyaan yang belum terjawab. Semoga kasus ini segera terungkap dengan jelas, terang benderang, tanpa ada satupun fakta yang ditutup-tutupi. Dan yang paling penting, semoga keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya untuk UK. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk update berita terbaru lainnya. Mari kita kawal terus kasus ini, dan suarakan keprihatinan kita terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan.